Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Indra Darmawan dalam frekuensi yang sama seperti frekuensi minggu-minggu kemarin, yaitu frekuensi silaturahim. Karena dengan bersilaturahim, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang luas dan barokah, dan dimudahkan seluruh urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mahasiswa hibrid semua, Bapak sudah melihat video-video kalian yang disimpan di Google Classroom dengan materi manusia dan pendidikan. Bapak nilai semuanya video yang kalian kirimkan dalam keadaan kualitas yang bagus dan pemaparan kalian juga semuanya bagus. Namun demikian, Bapak ingin menyampaikan kepada mahasiswa hibrid semua materi atau penjelasan tentang manusia dan pendidikan itu dari sisi dosennya. Oke. Jadi apa itu pendidikan dan apa itu manusia? Sini Bapak mau menjelaskan tentang prinsip-prinsip antropologis keharusan dari pendidikan itu. Jadi manusia itu sebagai makhluk yang perlu dididik dan perlu mendidik diri gitu. Kita sebagai bagian dari kumpulan manusia itu, yaitu sebagai makhluk yang harus mendidik diri, yang harus dididik dan harus mendidik diri. Bagaimana itu mendidik dan perlu dididik gitu. Yang perlu dididik itu mungkin kita lewat pendidikan formal. Kalau mendidik diri itu bisa juga dengan otodidak atau pendidikan-pendidikan yang lain, pendidikan informal atau pendidikan non-formal. Nah, di prinsip-prinsip antropologi keharusan pendidikan itu ada beberapa prinsip. Yang pertama itu prinsip historisitas. Prinsip yang kedua ada prinsip idealitas. Prinsip ketiga itu prinsip posibilitas atau aktualitas. Gitu ya. Prinsip historisitas kita bahas satu persatu, bahwa prinsip di mana manusia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia yang hidup itu terus-menerus melakukan untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia. Jadi sampai saat ini, jangankan kalian yang baru mahasiswa, yang usianya mungkin baru 20, 18 atau 20 tahun, sedangkan Bapak yang usianya sudah di atas kalian, itu menurut prinsip historisitas ini belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ya, prinsip historisitas ini. Jadi semua manusia, baik manusia muda maupun manusia yang sudah berusia lanjut, menurut prinsip historisitas itu belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Jadi manusia itu akan selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia setelah manusianya itu tutup usia. Baru dia selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Jadi di awal lahir sampai dengan meninggal dunia itu, maka itulah wujud dari diri seseorang sebagai manusia. Gitu. Kita bisa simpulkan bahwa orang itu mau menjadi apa, gitu ya.
orang itu setelah lahir dan meninggal, untuk mengisi hidupnya itu sebagai apa? Sebagai kiai kah? Sebagai dosen kah? Sebagai guru kah? Nah, itu adalah perwujudan dari diri sebagai manusia. Kalau dia belum selesai, itu belum menjadi wujud. Bisa juga dia misalnya dari dosen kemudian pindah juga jadi pegawai negeri atau menjadi pegawai swasta atau menjadi pegawai suatu perusahaan. Jadi sebelum manusia itu meninggal, maka manusia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Itu menurut prinsip historisitas. Ya. Kemudian yang kedua, menurut prinsip idealitas, bahwa sosok manusia itu merupakan gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang seharusnya. Sebab itu sosok manusia ideal itu belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Maksudnya itu bagaimana ini prinsip idealitas? Kita sebagai manusia idealnya itu kita bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara idealnya kita tetap ada gangguan-gangguan untuk mencapai ketakwaan itu. Jadi di sini disebutkan bahwa oleh sebab itu sosok manusia ideal itu belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Dan upaya-upaya itu untuk mewujudkan manusia ideal itu sangatlah sulit. Dan mungkin jarang sekali ada manusia yang ideal itu. Terkecuali mungkin junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu sebagai manusia yang ideal. Itu ya. Itu menurut prinsip idealitas. Kemudian yang ketiga, menurut prinsip posibilitas atau aktualitas, bahwa berbagai kemampuan yang seharusnya dimiliki manusia itu tidak dibawa sejak kelahirannya, melainkan harus diperoleh setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaan. Begitu. Maksudnya itu bagaimana? Maksudnya itu manusia dilahirkan itu dalam keadaan kosong, tidak membawa apa-apa gitu. Kemudian kita sebagai manusia itu perlu pengakuan aktualisasi kan. Nah, pengakuan aktualisasi dari sekelompok orang lain itu harus harus diperolehnya itu setelah kelahiran, dari jenjang bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian menuju kedewasaannya, itu harus diupayakan atau harus diusahakan gitu ya. Itu adalah prinsip posibilitas dan aktualitas. Baik, akan kita bahas satu persatu apa itu prinsip potensialitas. Jadi manusia yang memiliki berbagai potensi, yaitu berpotensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpotensi untuk mampu berbuat baik, berpotensi untuk mencipta, kemudian berpotensi untuk berkarya gitu. Jadi setiap manusia itu mempunyai potensi itu gitu. Mempunyai potensi berbuat baik, mempunyai potensi untuk berkarya gitu. Ini adalah prinsip dari potensialitas gitu ya. Jadi manusia itu akan dapat dididik karena ia memiliki potensi untuk menjadi manusia ideal gitu. Lalu kemudian ada prinsip dinamika. Prinsip dinamika itu bahwa manusia itu sendiri memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal yang selalu aktif, baik dalam aspek psikologi maupun spiritual. Ia selalu menginginkan dan mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah ia capai gitu. Jadi misalnya ini prinsip dinamika itu mungkin berlaku juga untuk kita. Misalnya ada seseorang yang sudah lulus SMA gitu,
karena dia ini mempunyai prinsip dinamika, maka setelah lulus dia itu daftar di Universitas Selatan Samasiro, masuk ke Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Keguruan gitu, masuk ke prodi biologi. Berjalannya waktu dan proses, manusia ini kemudian lulus menjadi sarjana pendidikan biologi S1 gitu ya. Nah, karena ada prinsip dinamika tadi, manusia ini tidak cukup dengan lulusan S1 saja. Maka untuk mengejar segala hal yang lebih dari apa yang telah dia capainya, dia itu daftar lagi di Unilam ke Pascasarjana sebagai mahasiswa S2, mahasiswa Pascasarjana, dan seterusnya. Itu salah satu contoh dari prinsip dinamika itu. Nah, ada prinsip individualitas, bahwa manusia adalah individu yang memiliki kediri sendirian atau subjektivitas bebas dan aktif, berupaya untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi walaupun manusia itu mengikuti pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan non formal gitu, tetapi secara prinsip individual bahwa manusia itu menjadi dirinya sendiri gitu, tidak menjadi orang lain. Itu yang dimiliki oleh manusia dalam hal prinsip individualitas gitu ya. Jadi mempunyai jati diri sendiri gitu, prinsip individual itu. Nah, kemudian ada yang keempat adalah prinsip sosialitas, bahwa pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan atau interaksi atau komunikasi antar sesama manusia. Di sini contohnya pendidik dan peserta didik. Melalui pergaulan tersebut, pengaruh pendidikan disampaikan oleh pendidik dan diterima oleh peserta didik. Kita, manusia itu sebagai makhluk sosial, itu mutlak berinteraksi atau selalu berinteraksi dengan makhluk-makhluk Tuhan lainnya gitu ya. Nah, kemudian ini di sini dicontohkan interaksinya itu antara pendidik dan peserta didik. Lalu bagaimana dengan orang yang putus sekolah? Atau bagaimana dengan manusia yang belajarnya itu secara otodidak? Ini tetap ada interaksi antara si peserta didik atau antara manusia dengan bahan ajarnya. Mungkin dengan buku yang dia pelajari secara otodidak, atau mungkin dengan orang yang lebih berpengalaman. Misalnya ada seseorang yang tidak sekolah, kemudian dia itu melihat, mengobservasi, gitu, mempelajari bagaimana itu teknisi memperbaiki sepeda motor. Lambat laun orang itu walaupun tidak mengikuti pendidikan formal gitu, nah ini pendidikannya pendidikan informal gitu, otodidak, dia bisa melakukan atau dia bisa mempunyai keterampilan untuk memperbaiki sepeda motor. Ini prinsip sosialitas dari manusia. Jadi tetap manusia itu berinteraksi atau berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang lainnya, baik itu manusia ataupun dengan binatang atau dengan tumbuhan gitu. Itu adalah prinsip sosialitas. Kemudian yang terakhir adalah prinsip moralitas. Pendidikan yang bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai-nilai tertentu. Pendidikan bertujuan agar manusia berakhlak mulia, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai dan norma-norma yang bersumber dari agama, dari manusia itu sendiri, dari masyarakat, dan dari budayanya. Jadi, manusia yang bermoral tinggi itu adalah manusia yang menjalankan hidupnya itu berdasarkan sistem atau norma dan nilai-nilai tertentu begitu. Tadi sudah disinggung bahwa pendidikan itu bertujuan agar manusia berakhlak mulia gitu ya, sehingga dia itu mempunyai
dikatakan mempunyai moral yang tinggi. Oke, terima kasih. Yang terakhir itu kesimpulan, ya, bahwa manusia dan pendidikan itu sangat berkaitan erat karena fungsi dari pendidikan tersebut adalah untuk memanusiakan manusia. Maka dari itu para pendidik dan calon pendidik perlu memahami hakikat manusia. Dengan pendidikan, maka manusia akan menjadi manusia yang seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang ideal. Dengan kata lain, manusia yang ideal itu adalah manusia yang diharapkan, yang dicita-citakan, atau menjadi manusia yang seharusnya. Demikian mahasiswa hibrid semuanya, penjelasan yang dapat Bapak berikan ke kalian semua. Dan jangan lupa kalian untuk minggu ini membuat video presentasi tentang pendidikan dan unsur-unsur yang membentuk pendidikan itu. Ya, oke, terima kasih mahasiswa semua. Mudah-mudahan kita berada dalam sehat selalu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bernilai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.